Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sore hari ini, hari Minggu sore ini ya, bisa berkumpul kali ini. Senang sekali saya Iwan Setiawan dapat memandu acara ini, nge-zoom bareng Luna Maya dengan topik sahabat di internet, atau ini mungkin membuat internet menjadi sahabat kita ya. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Literasi Nasional Siberkreasi. Nah, ini acaranya udah beberapa episode. Kemarin kita udah bersama Dian Sastro, kemudian ada Afgan, kemudian ada juga Nicholas Saputra. Tamu-tamu yang cukup luar biasa. Dan kali ini kita akan kedatangan Mbak Luna Maya dan kita akan menggali seputar hidupnya di dunia maya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ini pandemi sudah mulai, kalau saya bilang udah mulai membaik ya, dan semoga nggak memburuk lagi di Indonesia. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, jangan lupa ikutin juga @siberkreasi untuk mendapatkan informasi, karena banyak kegiatan-kegiatan seru agar kita semua makin cakap digital. Guru-gurunya luar biasa, dan acaranya pun bervariasi ya. Ada public speaking, kemudian ada kelas fotografi, podcast, dan lain-lain. Nah, sebelum acara kita mulai, kita akan lihat dulu tata tertib acara ini. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Nah, itu tadi tata tertib acara ini. Nah, dalam rangkaian acara ini, di hari Minggu sore ini, kita akan berbincang seputar dunia digital. Kalau kita lihat teknologi informasi, teknologi digital, dan internet di Indonesia itu berkembang sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat, itu ada sekitar 202 juta orang di Indonesia yang sudah terkoneksi dengan internet. 175 juta diantaranya itu pemakai sosial media. Dan di negara kita ini itu termasuk salah satu negara yang cukup aktif menggunakan internet dan media sosial. Kalau kita lihat rata-rata dalam sehari orang Indonesia itu menggunakan internet sepanjang hampir 9 jam per hari. Kemudian kalau sosial media rata-rata menggunakan dalam seharinya itu sekitar lebih dari 3 jam. Bayangin kalau kita pakai internet 9 jam, itu artinya di luar jam tidur, separuh hidup kita itu bermain dengan internet. Nah, sayangnya kecepatan ini, kecepatan internet, digital teknologi, itu tidak dibarengi dengan kecepatan pemahaman literasi digital. Akhirnya kita lihat di sosial media, misalkan banyak terjadi bullying, banyak terjadi hate speech, dan lain-lain. Banyak banget tabrakan-tabrakan yang terjadi di media sosial. Oleh karena itu, acara ini hadir agar pemahaman digital kita itu semakin tinggi. Karena Indonesia itu salah satu negara yang digital index-nya itu termasuk salah satu yang paling rendah di dunia. Kita berada di ranking 56 dari 63 negara. Makanya kalau kita lihat orang bermain internet, orang bermain sosial media, tapi mereka nggak tahu how to do. Makanya kita lihat banyak tabrakan-tabrakan terjadi di media sosial. Namun, kalau kita bisa menggunakan media sosial dan internet dengan baik dan bijak, banyak manfaat yang bisa kita gali di sana. Kita bisa berusaha, kita bisa berjejaring dengan bagus, kita bisa menggali ilmu, kita bisa menggali pengalaman orang di luar sana.
Dan di sini kita akan berbincang dengan Mbak Luna Maya mengenai bagaimana sih bersahabat dengan internet dan media sosial. Bagaimana akhirnya kita bisa memanfaatkan internet ini dengan baik dan bijak. Nah, telah hadir bersama kita Mbak Luna Maya. Selamat sore Mbak Luna Maya. Hai, selamat sore. Mbak, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Mas Iwan dan semuanya teman-teman. Terima kasih sore ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia lahir dan batin, itu juga paling penting. Amin. Dan survive dan melanjutkan hidup dengan baik, melanjutkan hidup dengan ikhlas dan tetap penuh dengan harapan pastinya. Waduh, ini kok dibuka dengan dalam banget ya sama Mbak Luna ya? Ya enggak kan, inilah kita harus selalu remind atau sebagai reminder ke teman-teman juga semuanya bahwa semua ini itu harus diterima aja sih. Betul, ini kan masa-masa yang cukup menantang Mbak ya. Kita nggak pernah ngebayangin 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun hidup kita terjebak dalam pandemi. Nah, ini banyak orang-orang yang emang sekarang struggling dengan mental health dan lain-lain ya, karena semuanya serba susah dan serba challenging. Nah, saya pengen tanya nih, Mbak Luna, gimana dealing with pandemi ini? Dulu kan lincah banget ya, kesana kemari, kerjaan juga super seru. Tiba-tiba harus menghadapi pandemi. How did you deal with this? Of course, at the beginning pasti sama ya, kayak semua teman-teman lah, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidaktahuan, ketidakpahaman, bingung, frustasi juga pastinya, takut. Yang paling utama adalah takut pasti. Takut itu tidak hanya mengancam jiwa gitu, jiwa dan raga, tapi juga keadaan ekonomi pastinya kan, karena terutama untuk pekerjaan seperti saya adalah pekerjaan yang kita harus hadir, harus datang ke tempat, dan fisik kita harus ada di sana, maka itu adalah bekerja untuk kami, karena kita pekerja seni ya, jadi memang begitu gitu. Nah, pada saat terjadinya pandemi dan semuanya di stop, of course kan pasti adalah hal yang paling takut adalah bagaimana ke depannya saya akan bekerja. Apakah selamanya? Of course aku tahu pasti nggak akan selamanya, tapi pasti akan ada perubahan-perubahan dan adjustment lagi yang membuat kita tuh jadi harus belajar dari nol lagi gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, selama kurang lebih 1 bulan, kita udah mulai waktu itu sempat ya PSBB ya, waktu itu awal lockdown lah ya. Itu benar-benar di rumah selama 3 bulan. Selama 3 bulan di rumah, dan dari seminggu pertama ya kalau nggak salah itu udah puter otak ya, ini gimana ya. Orang kan kalau yang punya kantor sebagai pegawai atau sebagai pegawai kantoran atau pegawai swasta gitu, atau artinya kan dia bisa bekerja dari rumah dan mengerjakan pekerjaannya. Tapi kalau saya kan secara fisik saya nggak bisa datang ke lokasi syuting, saya nggak bisa bekerja. Itu kan automatically saya masih ngapain ya? Betul. Itu ngapain aja Mbak Luna selama masa-masa lockdown harus di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain? Pertama sih leye-leye dulu ya. Itu mencoba mencerna ini apa sih gitu. Dengan begitu banyak informasi dan pemberitaan yang begitu menyeramkan di luar sana, begitu membuat terutama mental kita tuh lumayan kena gitu. Kayaknya kalau kita pernah nonton film-film kayak Outbreak gitu-gitu, ini kan it's happening in real life. Yes. Kalau Outbreak kan waktu kita nonton tuh kan kalau nggak salah virusnya Ebola gitu kan. Kita kena 12 jam kalau nggak salah tuh bisa langsung keinfeksi dan langsung udah nggak ada cure-nya gitu. Ini kayak gitu nggak sih gitu. Jadi ya bingung gitu. Tapi akhirnya karena di rumah aja dan
mencoba untuk berpikir, ini mungkin nggak seserem itu, atau gimana, atau sempat berpikir, ini mungkin konspirasi kah, atau apa, karena begitu banyak informasi ya. Akhirnya yang aku pikirin, ya udah deh, I think I need to do something supaya aku tetap produktif, karena yang penting aku di rumah tuh nggak diem aja gitu. Urusan kantor tetap jalan, urusan kantor, tapi kan lebih kayak ke online gitu. Nah, pada saat ini aku memutuskan untuk lebih aktif di platform aku gitu. Aku memang udah punya YouTube, udah punya channel, cuma waktu itu aku berpikir kayak nggak terlalu seaktif itu gitu. Tapi karena punya waktu yang begitu banyak, akhirnya aku berpikir, oke, kayaknya aku harus membuat konten. Karena mumpung di rumah, semua it's all about konten, karena semua orang butuh hiburan, butuh informasi. Jadi aku pikir ya udah deh, aku lebih aktif lagi di YouTube, aku produksi konten, aku ya bikin talk show yang zoom gini nih gitu, terus aku upload di platform aku di YouTube aku. Akhirnya lumayan, akhirnya menjadi satu persatu tuh jadi kayak kebuka gitu. Oke, ternyata dengan adanya kejadian ini banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita kerjakan, banyak peluang-peluang yang selama ini nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita tangkep, akhirnya bisa kita lihat. Dan justru menurut aku bisa bilang pandemi ini justru blessing buat aku sih. Oke. Gitu. Walaupun keadaan yang menyedihkan, keadaan yang banyak melimitasi kita untuk melakukan apapun gitu. Tapi pada saat kita lebih kreatif, lebih berusaha lagi dan lebih giat lagi dan lebih bisa accept dan mencari celah dan mencari cara bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih dibandingkan sebelum pandemi, akhirnya satu-satu tuh kayak kebuka gitu buat aku. Walaupun ya dalam keadaan yang tidak enak buat banyak pihak juga ada gitu. Tapi pada saat kita mencoba melihat sesuatu musibah atau masalah, pasti ada sisi baiknya, itu akan kebuka gitu. Dan itu yang aku rasain gitu. Tidak hanya secara spiritual, tapi juga secara di pekerjaan, di pertemanan, di banyak hal itu kayak lebih diseleksi lagi, dan akhirnya kita berkumpul-kumpul dengan orang-orang juga yang bisa membawa kita ke next level gitu loh. Jadi aku senang sekali sih gitu bahwa ternyata ini penting juga buat manusia. Terjadinya aku nggak tahu kita sebutnya musibah kah atau bencana kah, aku nggak tahu ya nyebutinnya apa yang enaknya gitu. Tapi buat aku event yes. That's netral gitu. Netral. Event ini walaupun tidak mengenakan, dan saya pun merasa sedih gitu melihat pemberitaan, melihat keadaan dan banyak orang yang terkena imbas, entah keluarganya yang harus merasakan kepedihan lah, atau juga ada orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang tadinya susah jadi lebih susah. Saya pun merasakan sesuatu hal yang kayak, aduh kenapa sih harus begini gitu. Tapi event ini tuh aku pikir penting untuk manusia dan untuk bumi ini, supaya kita sama-sama bisa kembali berpikir dan beristirahat sejenak gitu. Walaupun sebenarnya kita punya problem baru lagi nih gitu, yang harus kita hadapi ke depannya gitu. Tapi aku pikir sih mudah-mudahan event ini itu bisa lebih membuka pikiran banyak pihak sih gitu. Dengan event ini kita tuh kayak dibangunkan lagi ya. Kita udah ngapain aja dalam hidup ini. Kemudian kita juga akhirnya diminta untuk belajar slowing down. Dan slowing down bagi semua orang itu emang susah, apalagi orang-orang urban yang terbiasa hidup cepat, bergerak terus, akhirnya disuruh contemplate di rumah. Tapi kalau Mbak Luna Maya tadi itu tidak menghentikan produktivitas, karena teknologi digital akhirnya membuat justru semakin produktif bikin konten, tapi nggak seproduktif itu siapa temennya Mbak Luna, Mbak Dewi Ayu Dewi itu tiap jam dia bikin konten.
Iya, kalau Ayu Dewi memang dia unik ya. Dia memang memang seorang konten kreator sejati ya. Jadi aku salut juga sama dia. Kadang-kadang aku juga terus terang aku sirik gitu ngelihat dia, kok dia bisa benar-benar begitu passionate terhadap konten itu sendiri, create konten itu sendiri. Dan aku tuh kayak I wish aku bisa se-passionate itu. Passion aku juga sebesar itu, tapi sayangnya kadang-kadang aku kebagi sama urusan-urusan yang lain gitu. Jadi kayak misalkan urusan kantor gitu. Jadi kayak maksudnya I know it's also one of my bread and butter ya. Sampai saat ini itulah yang masih menafkahi aku, konten dan social media dan platform digital aku gitu. Tapi on the other hand juga aku berusaha untuk membangun bisnis-bisnis lini-lini aku yang lain gitu. Jadi memang aku nggak bisa 100% fokus, setiap hari hidupku tentang konten gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa lini bisnis aku juga tentang konten gitu. Tapi di satu lagi bisnisku juga produk gitu, retail gitu. Jadi memang kalau bisa badan ini dibagi 3, langkah baiknya jadi fokus. Mbak Luna, nanti itu akan saya tanyakan karena di kesibukan itu luar biasa ya. Ada nama beauty, ada Luna Habit, ada Macama, ada Travel Secret. Kita yang lihat Mbak Luna Maya dari Instagram yang dandan, fashion, traveling, ternyata juga pusing mesti ngurusin banyak bisnis gitu ya. Itu nanti akan kita tanyakan karena mungkin banyak rekan-rekan di sini yang pengen tahu gimana sih ngebangun bisnis secara digital ini. Nah, habis itu saya pengen tadi Mbak Luna menurut saya dengan mengatakan event ini ya, kita butuh event ini kok untuk me-evaluate hidup kita. Dalam kontemplasi selama ini, apa yang Mbak Luna Maya dapatkan di masa pandemi ini? Tentang makna hidup kah? Atau baru? Atau yang lain-lain? Honestly ya, aku sih kemarin tuh ada transisi dalam kejadian ini ya, event yang kita alami hampir 2 tahun ini gitu. Ada transisi dari seseorang yang termakan oleh fear yang ada di dalam dunia ini kan. Kita diseeding oleh pemberitaan yang luar biasa, memberikan kita begitu banyak fear, ketakutan. We have to harus kita akui bahwa pemberitaan itu walaupun sebenarnya itu adalah kejadian yang ada, itu membuat kita juga takut. Tapi begitu banyak juga informasi hoax yang hadir juga bersamaan dengan pemberitaan yang ada, dan begitu banyak informasi, jadi automatically kita kadang-kadang kemakan juga gitu, tambah takut lagi gitu. Nah, jadi ya lucu gitu. Jadi dan netizen di Indonesia lumayan ini juga gitu, keras gitu. Ada yang keras. Ya gitu. Mbak Luna tuh salah satu orang yang paling tegar, di media sosial dan live moving on ya di tengah-tengah itu, dan harus Mbak. Ya, setelah aku pikir-pikir ya, maksudnya kan mereka itu kan tidak kenal aku secara pribadi dan tidak secara langsung ya. Jadi bukan berarti aku nggak memperhatikan atau tidak mendengar sih, tapi sesuatu yang terlalu menyita pikiran dan membuat kita berlarut, membuat aku tuh juga kadang-kadang ini perlu nggak sih energi aku nih aku luangkan selama ini buat mereka itu maksudnya nggak apa-apa juga. Aku appreciate bentuk perhatian mereka terhadap kita gitu, walaupun dalam bentuk konteks yang tidak menyenangkan, tapi ya artinya tetap ada perhatian mereka ke kita gitu. Nah, yang tadi aku cerita ada perubahan gelombang itu yang tadinya agak parno jadi tidak parno, sampai aku memutuskan untuk bahwa saya harus menerima ini ada kejadian begini, tapi saya nggak mau slow down with my life gitu loh. I have to move on. I have to life goes on juga gitu. Dan saya di rumah setiap hari, maksudnya pemikiran
kasarnya ya gitu, maaf kalau ini terlalu kayaknya wah gimana. Kita mau di rumah aja ibaratnya gitu nggak melakukan apapun, kalau memang udah waktunya ya waktunya juga sih gitu. Kadang-kadang aku berpikir gitu, walaupun sebenarnya kan di rumah ini tuh maksudnya bukan kita ketakutan terus nggak ngapa-ngapain. Kita support pemerintah dengan kita di rumah aja, tapi bukan berarti kita nggak produktif gitu loh. Dan menurut aku tuh ya aku tetap harus melakukan apa yang menurut aku bisa membuat diri aku tetap waras lah gitu. Jadi aku pikir aku tetap produktif, aku tetap aktivitas, walaupun awal-awal, kok berani sih keluar kok gini-gini. Dan tentunya informasi itu harus kita pegang dulu ya, bahwa ini penyakit ini, virus ini menyebar secara apa, itu kan harus kita pegang dulu. Jadi kita tahu bagaimana melindungi diri kita juga gitu loh. Kalaupun kita pergi mungkin nggak terlalu di kerumunan, pakai masker, kan kita udah tahu protokolnya. Jadi aku nggak terlalu peduli kalau harus benar-benar kok gini. Halo, kita masih menantikan Mbak Luna ya, masih belum muncul juga. Jadi tadi di tengah keresahan pandemi, she's back. Aduh, sorry banget nih. It's okay. Aduh, tolong dong, ini internet di Indonesia kenapa, Lid? Iya. Ada yang merasakan seperti aku enggak? Banyak sepertinya ya. Karena yang aku rasain setelah pandemi, internetnya jadi tambah. Bener. Karena kalau dilihat Mbak ya, orang-orang tuh udah cukup aktif banget, semua masuk ke digital, jadi adaptasi ke digital selama masa pandemi ini itu luar biasa. Jadi kirain cuma internet rumahku doang, ternyata di mana-mana ya. Karena aku jujur paketnya tuh aku udah minta paket yang paling ya Jos tetap aja. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sorry, Mbak, jadi kalau itu sorry. Mbak Luna, tadi balik lagi, kita pengen belajar gimana sih menjadi seorang yang kuat tadi ya. Maksudnya di era pandemi ini, Mbak Luna akhirnya nggak terjebak dalam kesedihan, keresahan, tapi juga ada kekuatan baru yang muncul. Oh, harus begini, harus begitu. Itu kekuatannya dari mana? Mbak Luna meditasi, doa, exercising, belanja online, apa yang dilakuin? Waktu aku ya 3 bulan di rumah aja sih, aku punya jadwal ya. Aku bangun pagi, udah pasti mandi, dandan, walaupun nggak kemana-mana, dandan. Buka laptop, aku pasti meditasi ya. Jadi aku belajar meditasi 90 hari ya. 60 hari. 60 hari meditasinya cepet kok, sehari itu cuma 10 menit gitulah. Aku mendengarkan ya, affirmation gitu-gitulah. Terus itu scheduleku setiap pagi. Terus kerja sampai kadang-kadang jam 10 malam. Justru kemarin-kemarin itu ya dengan keadaan seperti ini kerjanya tuh jadi lebih lama ya. Betul. Aku tuh kayak baru ngeh gitu makan malamnya jam 9, jam 10 gitu. Terus breaknya itu cuma makan siang pas lapar gitu. Kayak kok ini jadi lebih capek kerjanya. Lebih lama gitu. Karena mungkin cuma di satu spot doang ya. Oh ya, sama itu pagi olahraga. Jadi setiap hari kegiatanku itu. Terus udah gitu keluar rumah tuh mau shopping tuh rasanya ke supermarket tuh kayak lagi tamasya yang luar biasa ya gitu. Ya udah, lama-lama setelah aku pikir-pikir setelah 3 bulan tuh selesai, aku mulai berani untuk lari di GBK gitu. Terus kayaknya oke aja ya gitu. Maksudnya aktivitas di luar nggak seserem yang aku pikirin, karena di saat semua orang nggak ada yang berani keluar, aku yang berani keluar. Sepi kan, jadi nggak ada orang. Saya biasanya juga lari di GBK jam 9 malam, Mbak Luna. Jadi saya aku pagi. Lari. Oh, pagi ya? Jam 6 pagi udah lari. Masih sepi tuh jam 6 pagi. Nah, jadi memang ya gitu. Terus aku mulai mencari aktivitas-aktivitas yang lain. Tiap minggu tuh biasanya aku trekking.
ke mana namanya, ke Sentul gitu, jalan naik gunung naik bukit lah gitu-gitu. Terus mulai ketemu aktivitas baru lagi, naik sepeda, ketemu lagi aktivitas lain lagi, main golf apa. Jadi ternyata begitu banyak kegiatan yang selama mungkin kemarin-kemarin kita nggak sempat, akhirnya kebuka gitu. Jadi harus dari kitanya juga memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang baru juga sih gitu. Tapi tetap protokol harus nomor 1 gitu, karena kan kita kan nggak mau bahayain diri kita dulu ya. Kalau kita selamat, otomatis orang lain juga pasti kita akan lindungi gitu. Betul. Justru dari event ini muncul ada beberapa kesempatan yang dulu nggak terpikirkan, Mbak Luna ya. Nah, sekarang ini kondisi udah membaik. Habis itu kita lihat juga Mbak Luna udah bisa traveling ke New York juga. Bisa diceritakan Mbak Luna, how was your trip to New York City? New York Fashion Week ya? Ya, jadi biasanya sebelum pandemi udah berapa tahun berturut-turut aku pasti selalu ke New York Fashion Week gitu. Dan akhirnya tahun ini New York Fashion Week diadakan, tahun lalu enggak. Dan I was so happy gitu. Kayak lepas dari kurungan ya. Ini akhirnya keluar negeri lagi, terus seneng banget naik pesawat jauh gitu. Oh my god. Selama di pesawat tuh jujur aku paling suka terbang. Aku paling suka terbang long flight. Semakin lama pesawat, ya, orang banyak yang gak suka, tapi aku suka banget. Karena menurut aku tuh me time yang paling menyenangkan. Kita cuma tidur, kita cuma makan, kita cuma nonton, kadang baca buku, kadang nulis. Karena nggak ada internet kan, jadi kita nggak bisa. Itu nggak bisa. Buat orang sesibuk Mbak Luna itu kayak dipaksa untuk contemplate, untuk meditate dalam waktu yang panjang. Kalau enggak, pasti sibuk banget. Tapi aku nggak ngerasa itu sesuatu yang nggak enak gitu. Aku bilang nggak apa-apa juga, 20 jam nggak ada internet, it's okay. Gitu. Ya me time aja gitu. Jadi ya sambil nonton film, sambil tiduran, bangun makan lagi. Mikir ngapain lagi ya depan gitu, ngapain lagi ya, kita bikin apa lagi. Jadi ide-ide tuh jadi muncul gitu. Jadi ya mulai ya coba ya dinikmatin aja lah gitu. Dan ya kalau di New York ya, honestly speaking, aku cukup awalnya lumayan shock gitu ya, kembali lagi gitu. Kan kalau di Indonesia ini, terutama di Jakarta, lingkungan aku tuh super parno. Aku tuh paling santai ibaratnya ya, karena aku tuh nggak mau terlalu dibebani dengan keparnoan, karena aku tahu ketakutan itu membuat kita tuh jadi kayak masih banyak hal gitu. Jadi aku coba mau udah zen aja, aku yang penting jaga gitu. Dan aku olahraga, aku coba makan yang sehat, pikiran juga selalu happy, insya Allah aku nggak apa-apa gitu. Pas nyampe di Amerika tuh lumayan agak gak ada karantina, orang cuek gitu, pakai masker kalau di luar gitu. Jadi aku kayak, ini dunia apa ini? ya mungkin karena apa ya, sudah banyak yang terkena dan juga banyak yang vaksin, jadi mereka ngerasa kayak oh I'm okay gitu. Tapi kan buat kita yang dari Indonesia ke sana, yang tadinya lingkungan kita dan sekitar kita juga banyak apa ya, teman-teman yang parno, jadi pas ke sana tuh kayak lihat dunia baru ya. aku sampai kayak wow, konser udah boleh, dan apa ya, ya kegiatan yang lain-lain itu udah jalan hampir seperti normal sih, kecuali kalau masuk restoran, masuk event kita harus punya kartu vaksin. Kalau nggak punya kartu vaksin nggak bisa masuk. Jadi aku pikir ya oke. Ya jadi menyenangkan juga ya, merefresh sedikit ingatan kita dulu sebelum adanya pandemi. Dan ini kan New York kota fashion juga, kemudian Mbak Luna juga into fashion banget. Apa sih yang dipelajari dari New York Fashion Week? Ini kalau nggak salah Spring Summer 2022 ya kemarin. Iya 22 ya. Michael Kors dan lain-lain. Michael Kors, aku ke Coach, terus ada juga Indonesian brand Erigo yang juga
menancapkan kakinya di New York Fashion Week. So kita juga beruntung dan bisa support teman kita dan karya anak bangsa juga. Jadi happy juga to be there and then to be part of the campaign itself gitu. Jadi aku pikir ya selain rekreasi kerja juga ya, jadi happy banget. Dan apa yang aku dapat sih banyak banget ya. Ya karena kemarin tuh fashion tuh sempet kayak bingung ya, karena orang pada di rumah, orang pada nggak belanja kali ya gitu. Tapi begitu begitu banyak ide baru yang keluar yang kita lihat karena pandemi ini. Jadi inspired by the event juga. So something yang I learned bahwa ternyata kreativitas dan imajinasi itu tuh mungkin raga ini bisa di limited gitu, dikungkung gitu. Tapi pikiran dan our mind is just limitless gitu. We can do anything. Kita bisa berpikir, berimajinasi, berkreasi, berfantasi. Itu tuh limitless. So ya aku senang aja melihatnya bahwa kembali melihat bagaimana orang menciptakan suatu karya, yaitu di fashion gitu. Dan aku juga sebagai orang yang suka gitu dan mencintai juga dunia fashion. So ya happy lah ya kembali ke playgroundnya. Dan ini kayaknya orang fashion juga udah seneng Mbak ya, karena runway udah mulai balik lagi. Kemudian kalau dilihat juga kreativitasnya juga semakin gila sih kalau saya lihat ya. Kemarin saya sempat lihat juga si Thom Browne, kemudian Louis V, itu luar biasa kreativitasnya. Dan melihat fashion is beyond fashion, tapi sebagai art ya. Jadi nggak cuma clothing line, tapi it's a piece of art. Ya. Kalau aku sih selalu bilangnya sama seperti orang suka lukisan, sama seperti orang suka sculpture gitu. Sama fashion tuh menurut aku juga suatu karya seni ya. Mungkin buat orang tuh jadi itu kan cuma baju doang gitu. Tapi kalau aku tuh kadang-kadang ngelihatnya tuh sampai kayak gini loh Mas. Kayak bahannya aku sentuh gitu. Yes. Oh ini orang tuh ya gitu. Terus udah gitu cuttingnya, misalkan jahitannya gitu. Aku tuh bukan mungkin beberapa desain yang lagi diperagakan, aku mungkin juga nggak akan beli sih gitu. Tapi aku mengagumi itu sebagai sesuatu hal yang kayak, kok bisa ya kepikiran bikin begini gitu. Terus kita lihat bahannya, ini orang ini mikir apa sih waktu dia mau create ini gitu, kok canggih banget gitu. Jadi aku suka experience itu gitu. Kayak makanya saya tuh pengen nantangin Mbak Luna. Itu atelier yang ada di Paris, New York itu betapa sophisticatednya ya. Jahitan bisa rapi banget. Sementara kita cari tekstil di Indonesia itu susahnya minta ampun. Nah, saya challenge Mbak Luna Maya, itu you will be the front line yang akhirnya bikin line bisa sekelas. Itu kayak Dior tuh sebenarnya biasa, tapi mereka punya cutting, mereka punya bahan tuh luar biasa. Ayo bikin Mbak Luna. Wah itu nggak segampang itu sih, tapi ya itu butuh riset, itu butuh butuh ketelitian, butuh riset, butuh apa ya? Ini orang kayak lagi di lab sih. Kalau orang di lab lagi nyari formula yang tepat, mereka juga di lab membuat, let's say bahan, berimajinasi bikin sesuatu ya karya seni gitu. Sebenarnya semua itu adalah suatu inventions ya gitu. Maksudnya penemuan lah gitu. Di bidang apapun tuh kan penemuan tuh selalu butuh waktu riset dan butuh trial and error dalam banyak hal gitu. Aku sebenarnya sih yakin banget di Indonesia ini potensi dan kemampuannya itu sudah di sana. Tapi mungkin aku nggak tahu ya, mungkin aku salah, lebih kepada mungkin belum ada kebutuhan sehingga belum menjadikan itu industri yang dibutuhkan. Bukan prioritas lah gitu. Ya sebenarnya di Indonesia itu, kalau kita lihat koleksi Dior kemarin itu sebenarnya ada
ada motif batik Indonesia. Iya, gitu. kemarin dia pernah pakai ikat, ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya Indonesia apakah bisa dan mampu, jawabannya iya. Tapi memang aku rasa belum menjadi prioritas kita di Indonesia ini untuk menjadikan itu sebagai industri. Nah, pada saat itu belum menjadikan prioritas, automatically kita sebagai sumber daya manusianya, SDM-nya, akan lebih fokus untuk mengolah kemampuan kita, menjajaki apa yang bisa langsung mendatangkan itu sebagai lahan pencarian kita atau money making kita, gitu loh. Kan kita bicara soal ekonomi gitu. Jadi kalau saya misalkan saya atelier yang seperti dia, yang beli kalau cuma satu orang saya nggak hidup gitu loh. Ya kan gitu. Kan kita bicara bisnis aja gitu. Tapi kalau misalkan Dior, kenapa dia berhasil? Yang beli mungkin udah puluhan ribu orang gitu, sehingga itu menjadi industri dan secara perusahaan juga ya untung gitu. Kalau untung akhirnya itu menjadi industri dan mereka tekuni lagi dan mereka fokus di situ. Ini untuk berbagai bidang usaha lah ya kita bicara itu. Betul. Dan ya aku rasa sih itu sih Mas. Nah Mbak Luna, saya punya tantangan baru nih. Saya tuh selalu bertanya-tanya, Indonesia dengan 275 juta, kenapa kita nggak punya strong clothing line yang bukan yang high fashion ya, tapi yang umum, yang orang pakai umum. Ini aneh banget ya, cara kita menurut saya. Kayak Zara ataupun kayak Uniqlo. Kenapa Indonesia masih belum mampu untuk developing line clothing yang nationwide orang bakal pakai? Nah, itu perlu kita diskusikan tuh. Panjang itu ini. Menurut saya kesempatan luar biasa karena nggak ada. Dulu ada Country Fiesta, ada lain-lain, itu sempat cukup gede. And ya, back again sih kayaknya juga terlambatnya berinovasi juga sih kayaknya ya. Karena menjadi relevan itu penting sekarang ini. Kita harus updated, kita harus menjadi relevan, harus menjadi apa ya, yang in. Tren itu harus kita ikuti selalu gitu loh. Dan itu adalah arus dan alurnya gitu. Pada saat kita terlalu nyaman di zona kita dan ada tetangga kita yang bisa berinovasi, update dan juga lebih relevan dengan keadaan dan tren sekarang, orang pun akan beralih gitu loh. Mungkin dulu banyak banget kita produk lokal yang sebenarnya menjadi apa ya, andalan kita gitu. Tapi ya aku nggak menyalahkan ownernya, aku nggak menyalahkan perusahaannya, tapi ya mungkin mereka berasa ya ini terlalu udah oke, gue udah nggak perlu gue bikin sesuatu yang baru, yang ngikutin tren, gue di sini udah laku. Tapi ternyata banyak orang lagi yang berpikir bahwa ternyata nggak bisa stay di situ terus ya, harus selalu evolve gitu, berevolusi gitu. Dan ya mungkin itu sih salah satunya. Dan kedua juga fashion itu kan dunia yang cepat gitu, yang selalu ada. Itu dinamis banget, kompetitif banget ya. Banget. Jadi aku pikir ya once kita tidak mengikuti tren, terutama untuk pakaian perempuan itu lebih tidak loyal pada brand ya. Karena begitu banyak brand, mereka punya banyak alternatif brand. Karena secara naluri juga kita perempuan tuh suka ngulik ya, suka lihat dan lebih bisa mix and match-nya lebih banyak gitu dibandingin laki-laki. Kalau laki-laki yang aku lihat lebih loyal terhadap satu brand. Karena memang kecenderungannya ya kalau laki-laki yang udah nyaman dengan fashionnya dia ya itu lagi gitu. Tapi bukan berarti fashion laki-laki itu tidak ada peminatnya, banyak juga gitu. Nah, Mbak Luna, ini pertanyaannya untuk fashion aja udah panjang banget. Ini kayaknya berseri-seri dan menarik banget karena Mbak Luna itu fashion dan saya pengen
itu fashion di negara kita tuh masih punya tantangan yang luar biasa. Nah, sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini ada sekitar 2.000 orang yang bergabung di Zoom kita. Wow. 2.000. By the way ya, aku nggak tahu sebanyak ini. Halo semuanya. Tapi sorry ya, ini kan hanya kalau ada yang tidak sependapat sama aku, ini aku bukan expert ya. Aku bukan designer. I'm not an expertise in bidang fashion gitu. Jadi aku hanya pengamat dan penikmat aja. Jadi yang nggak sesuai, aduh maaf banget. Aku pikir kita cuma ngobrol kita doang, ternyata 2.000. Oh my God. Ada 2.000 orang. Tapi crowd di sini they're very nice ya. Ini teman-teman kita ini misalkan di room 1 ada 991 orang. Mbak, ini nambah lagi kira-kira sekitar 2.200-an ya. 2.200 orang yang telah bergabung. Jadi aku pengen tahu deh gitu. Maksudnya kalian bisa dapat informasi ini, undangan ini tuh hebat sekali ya. Sebar aja beritanya. The power of media sosial, Mbak Luna. Benar. Nah, amazing. Ini sekarang, ini kan saya juga bertanya ke Mbak Luna bukan sebagai kapabilitasnya sebagai an expert, tapi sebagai orang yang ada di industri itu. Nah, saya mau tanya nih Mbak Luna. Mbak Luna itu selalu diasosiasikan dengan sosok yang cantik. Kalau Mbak Luna sendiri, makna cantik itu apa sih? Kayak gitu. Selalu orang kalau mikir, oh Luna Maya, oh yang cantik itu, oh yang ini itu. Menurut Mbak Luna, cantik sendiri itu apa? Definisi cantik buat Mbak? Aduh terima kasih ya Mas, kalau aku dianggap seperti itu. Tapi honestly, aku tuh kadang-kadang suka insecure loh. Perempuan standar lah ya. Aduh si ini tuh lo cantik banget, si itu lebih cantik sih. Gue mah enggak ya, biasa aja. Aku bukan tidak mensyukuri ya. Maksudnya aku nggak bilang gini. Aku kalau bilang aku nggak ngerasa cantik, kayaknya bohong lo atau merendahkan diri gitu. Enggak. I know I am beautiful dalam arti semua perempuan itu cantik. Aku percaya semua makhluk hidup itu cantik. Cantik itu kan kita bisa bisa memaknai cantik itu berbeda-beda. Tapi aku percaya even kehidupan ini adalah kehidupan yang cantik gitu. And I know I have to feel I'm beautiful. Tapi kalau bicara standar kecantikan gitu, aku nggak dalam hatiku dan aku tahu aku aku nggak jelek-jelek banget, aku nggak cantik-cantik banget, aku oke lah gitu. Dan aku merasa terima kasih orang beranggapan aku cantik atau gimana ya, aku terima kasih. Tapi jujur, I think semua manusia itu cantik sih. Dan pendapat aku, absolut cantik itu adalah yang tidak bisa dibantah adalah intelektual ya, menurut aku gitu. Dan sampai sekarang aku merasa bahwa kapasitas aku, intelektual aku tuh masih perlu aku asah lagi, perlu aku pelajari lagi lebih banyak, aku perlu learn more so I can be more beautiful gitu. Karena tidak ada yang lebih seksi dan cantik selain perempuan atau laki-laki yang pintar, menurut aku. Setuju banget. Itu yang aku lihat gitu. Jadi karena kalau definisi cantik atau ganteng berdasarkan fisik, it will be gone. Dan sekarang ada filter di mana-mana ya. Kalau mau foto orang bisa kelihatan itu di TikTok semuanya kelihatan cantik, di TikTok semuanya kelihatan ganteng. Tapi yang namanya intelektual itu susah beli filternya, harus baca buku, harus baca referensi dan lain-lain ya. Iya. Emang itu definisi cantik yang seksi sih menurut aku gitu. Apalagi pada saat dia tahu banyak, dia tahu pada saat seseorang yang pintar atau secara intelektualnya juga baik gitu. Aku rasa dia juga punya punya wibawa, punya karisma di mana dia bisa menempatkan diri dia gitu. Dari pembawaannya, dari cara berbicara. Jadi aku tuh selalu mengagumi seseorang yang memiliki itu gitu. Jadi aku pikir orang yang tadi biasa aja, tapi kayak kalau dia
pinter banget gitu bisa jadi sesuatu sih. Mbak, ini kalau ngomong tentang pribadi ini bakal panjang banget menurut saya karena menarik banget. Nah, saya udah diminta oleh panitia nanyain tentang digital dong katanya. Oh, iya. Ayo dong. Nah, acara ini terselenggara oleh Siberkreasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mbak. Jadi mereka suka bikin acara seperti ini. Bahkan satu Zoom dulu pernah 350.000 orang. Jadi kalau nanti Mbak Luna bisa kerjasama lagi dengan kita, itu akan luar biasa. Karena kita mau makin cakap digital. Mau dong. Ada Mas Nikola Saputra kemarin, kemudian ada Mbak Dian Sastro. Jadi kita harus menggerakkan bersama-sama, biar orang nggak saling bully di sosial media, biar orang nggak termakan hoax. Dan ini bayangin ya Mbak Luna, kemarin belum announcing di misalkan di Instagram gitu ya. Ini baru liar kemana-mana udah 2.200 orang yang berkumpul. Bayangin dengan followers Mbak Luna yang 31,3 juta, ini pasti akan penuh kalau menurut saya. Semoga. Ayo dong, ini sebenarnya kalau ini semakin naik Mbak Luna, sorry. Ini udah berapa? 2.500-an ya? Lebih. Oh, selamat datang teman-teman yang baru hadir. Nah, ini pertanyaan tentang digital Mbak Luna. Saya pikir Mbak Luna salah satu perempuan yang paling kuat gitu ya. Karena menghadapi netizen ini dulu ya. Itu gimana dulu Mbak Luna bisa bertahan, bisa sekuat itu? Kalau ada misalkan caci maki dari netizen, ada yang nggak setuju, itu kan biasanya ganas banget Mbak Luna ya. Gimana Mbak Luna bisa menghadapi itu? Dan aku ini sedikit ya, kalau ditanya bagaimana, jujur aku nggak tahu. Aku tuh sampai detik ini tuh kayak kekuatan tuh datang dari mana, aku juga bingung. Tapi I think ini adalah berhubungan dengan karakter dan latar belakang seseorang. Itu menurut aku yang aku mencoba analisa dan pikir bahwa saya menjadi seseorang seperti ini, pasti saya punya gen yang juga kurang lebih seperti saya. Which is saya tahu ibu saya adalah orang yang kuat sekali gitu. She's very strong gitu. So mungkin karakter dan garis keturunan seseorang itu juga menentukan bagaimana kita bisa memiliki strength. Ada orang yang punya kekuatan di matematika misalkan. Mungkin salah satu keluarganya juga adalah orang yang mempunyai kekuatan di situ. Atau orang yang dari turun-temurun menjadi dokter, pasti anaknya juga ada satu yang jadi dokter. Jadi ini mungkin tidak bisa aku pungkiri dan tidak bisa lepas juga dari DNA dan dari lingkungan keluarga aku juga sih. So, I think I got that strength from my mother, dari garis keturunan itu, tanpa aku sadari. Jadi pada saat orang selalu bertanya dari dulu gitu, kok bisa kuat sih? Aku juga jawabnya kok bisa iya ya. Aku juga nggak tahu. Tapi it's just mengalir aja di darah ini. Ya udah kuat aja gitu. Dan saya rasa juga bukan berarti orang yang tidak mempunyai garis keturunan yang kuat itu bukan berarti tidak bisa menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat itu perlu pengalaman dan latihan. Itu sama orang mau jadi pinter perlu sekolah dan perlu melatih diri kita juga untuk belajar sesuatu. Dan ini tuh bisa dilatih. Ini bisa dipelajari dan itu bisa diaplikasiin ke kehidupan kita. Tapi memang butuh butuh komitmen lah untuk supaya bisa kuat. Kuat itu komitmen yang harus kita pegang, nggak bisa hari ini kuat, besok enggak. Walaupun kadang-kadang namanya hidup pasti ada ups and downs, tapi pada saat kita ada di bawah, kita harus punya komitmen bahwa oke, kita hari ini di bawah, kita bisa cari solusinya, kita coba perbaiki kekurangan kita, then we move on. Nah itu butuh dilatih sih gitu. Jadi bukan berarti saya waktu dapetin cacian pertama kali di internet saya nggak nangis. Saya nangis dong. Nangis. Iya. Mbak, itu pedih banget ya.
Itu sakit sekali loh, dihina di umum. Orang yang tidak mengenal kita secara langsung dan pribadi, tidak pernah spend time sama kita, menghina kita. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya itu di luar kepala dan di luar kebiasaan saya gitu loh. Saya maksudnya secara pribadi saya juga bukan tipe orang yang bakal nulis hate speech ataupun hate comments ataupun bullying terhadap seseorang. Karena saya tahu bahwa I don't think that's a good idea and that's a good thing untuk melakukan itu gitu loh. Jadi saya pun berharap kadang-kadang orang pasti berpikir seperti kita, tapi ternyata enggak juga ya. Enggak juga. Tapi ya bisa di semakin kesini saya juga bisa mengerti bahwa artinya ada sesuatu di kehidupan mereka yang membuat begitu banyak kebencian yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka harus luapin. Gitu. Jadi ada sesuatu secara emosi dan secara batin yang mereka tidak bisa keluarkan dan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau apa yang mereka harapkan, jadinya mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang tepat untuk melampiaskan kebencian gitu. Dan itu dimuntahkan di media sosial ya. Dan yang mengerikan itu Mbak, karena di media sosial orang merasa nggak ada emosi di situ. Jadi cuma ngetik-ngetik aja. Padahal dari hasil ketikan itu bisa melukai orang, bisa membahayakan hidup orang juga. Ya. Karena nggak. Kalau face to face kan kita ngelihat sorot mata, kita melihat gestur. Ini dengan ketikan ini berbahaya sekali. Ya karena mereka berlindung di balik sesuatu yang kita tidak bisa reach secara langsung ya. Betul. Jadi mereka berlindung di balik nama atau di balik account yang mungkin mereka berpikir orang tidak bisa tahu siapa kita langsung. Kita bisa bersembunyi di balik account itu. Jadi pada saat mereka bersembunyi itu, mereka berpikir bahwa mereka punya hak untuk meluapkan emosi yang ada di mereka. Pastinya kan, kadang-kadang aku mulai, pada saat kita mulai semakin dewasa dan banyak mengalami kejadian, kita selalu mencoba untuk lebih wise ya Mas ya. Betul. Aku selalu berpikir begini, nggak usah di lingkungan internet deh. Di lingkungan pertemanan aja kadang-kadang kalau ada orang yang gosipin si A atau si B gitu, kadang pasti ada aja lah gitu. Aku tuh selalu berpikir untuk kayak, ini orang ngomongin si A, si B gitu. Kadang-kadang aku pun juga kayak, oh ya gitu. Wah, jujur aja gitu. Menyenangkan gitu. Karena gini loh, itu tuh menyuapi ego kita bahwa ternyata seseorang itu juga memiliki kelemahan. Jadi ego kita disuapi sesuatu yang membuat ego kita jadi terboost bahwa oh ternyata si A si B itu punya kelemahan. Oh ternyata dia nggak sebaik itu. Itu hal yang paling manusiawi yang kita alami tanpa kita sadari, dan itu merusak kita gitu. Nah, apa yang aku coba selalu lakukan adalah pada saat mendengar negativity, itu aku coba gini, kan gue juga pernah ya diomongin jelek gitu. Aku juga pernah. Coba kalau aku jadi dia diomongin gitu, dan ternyata kalau nggak benar, sedih juga ya. Dan kalaupun iya, pasti dia punya alasan kenapa dia harus melakukan itu. Jadi aku tuh selalu berpikir secara psikologi aja, dan orang-orang yang begitu punya banyak kebencian di dalam diri dia, pasti dia mengalami begitu banyak hal yang menyakitkan. Betul. Hingga dia harus menumpahkan itu karena dia udah terlalu sesek. Dan dia sampai nggak tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak baik gitu loh. Jadi ini masalah psikologi sih sebenarnya. Betul. And again, aku bukan expert di psikologi. Ini cuma analisa aku dan mungkin itu yang membuat aku jadi tegar gitu ya Mas. Kayak kalau ada orang ngomongin apa gitu, aku tuh pasti langsung mikir,
pasti dia lagi banyak masalah ya. Pasti dia juga lagi sedih, atau pasti dia juga lagi stres, dia bingung, sehingga informasi apa yang dia terima itu memicu dia untuk meluapkan itu ke, dan dia kan berlindung di balik apa account yang orang pikir kita nggak tahu itu siapa gitu. Jadi ya mungkin itu juga salah satu apa ya yang membuat aku juga kuat bahwa siapapun yang berlindung di balik account-account itu, mereka juga manusia sih gitu. Yang mungkin memiliki luka batin, yang masalah yang luar biasa yang kita nggak pernah ketahui gitu. Banyak banget Mbak faktor-faktor. Saya bukan ahli, jadi kita berdua bukan ahli, nggak apa-apa nih. Jadi mohon maaf ya kalau saya salah, Mbak Luna salah, karena kita bukan expert. Kita jadi lagi sharing aja ya Mas, based on experience gitu, dan kita coba. Kita nggak tahu ya, misalkan orang jahat karena ya ada childhood traumas, misalkan kayak gitu, childhood memories, kemudian ada emang sakit hati dari mana. Nah, saya pikir Mbak Luna belajar wisdom kehidupan karena Mbak Luna udah dibanting-banting, udah pernah dibanting-banting jadi kuat, dapat tuh wisdom hidupnya. Aku juga ini sih Mas, maksudnya kalau ditanya, aku juga suka baca buku psikologi dan jujur aku juga datang ke terapi gitu loh. Karena aku juga butuh seseorang yang neutral gitu loh. Seseorang yang netral yang bisa mencoba menganalisa diri aku juga gitu. Jadi tahun lalu aku mencoba untuk apa ya? Bukan terapi ya, datang ke satu sanggar gitu ya. Di situ kita sebagai Luna itu coba dibedah gitu loh. Oke. Apa traumanya, apa yang terjadi. Kan setiap orang tuh kan pasti punya problemnya sendiri. Soul kita ini pasti ada sesuatu yang pernah terjadi lah gitu. Dan saya yakin setiap manusia yang ada di bumi ini tuh pasti ada sesuatu lah gitu yang membuat mereka sedih gitu, atau misalkan mereka let's say kehilangan ayah dari usia dini, itu kan ada bisa berpengaruh gitu loh. Atau misalkan di sekolah ya kayak tadi dibully dari usia dini, ini kan menentukan kita ke depannya gitu loh. Jadi saya juga belajar itu gitu. Oh ternyata saya waktu kecil mungkin saya pernah kejadian ini dan itu mengakibatkan saya menjadi karakternya seperti ini nih gitu. Jadi saya jadi lebih mengenal diri saya sendiri gitu, dan ini juga membantu saya untuk bisa lebih berempati dan bersimpati gitu, dan apa ya, jadi supaya saya bisa lebih wise gitu. Jadi nggak cuma asal kenapa kok saya jadi merasakan ini ya, kok saya merasakan ini kenapa ya gitu, dan saya pelajarin itu gitu. Dan bahkan trauma itu bisa dirasakan oleh bayi sebelum dia lahir. Iya. Misalkan ini yang saya dapat dari kemarin saya sempat berapa kali ikutan ya kayak semacam psychology therapy gitulah. Bahkan dari kita mengandung aja, ibu itu harus dalam keadaan bahagia dan accept dia akan menerima seorang anak di dalam perut dia. Gitu loh. Jadi supaya bayi yang dilahirkan adalah bayi yang sehat dan juga bahagia secara mental. Gitu. Jadi sekecil itu aja itu bisa mengakibatkan karakter dan seseorang nanti ke depannya gitu. Jadi mungkin aku berpikir bahwa orang-orang yang banyak melakukan bullying adalah orang-orang yang begitu terluka. Entah di masa kecilnya, entah sejak ibunya mengandung, unwanted babies, itu juga ada gitu loh. Jadi sebelum kita menghakimi seseorang, kita kayaknya lebih wise untuk kayak perlu tahu juga ya, kenapa kok orang itu bisa sejauh itu gitu. Nah, ya ini, and again, ini psikologi, aku nggak expert, tapi mungkin yang bisa dipelajari dari teman-teman di sini dan saya juga Mbak Luna, bahwa ketika ada bullying yang ada, itu nggak perlu dibalas dengan kemarahan, tapi justru understanding. Oh mungkin dulu orangnya pernah seperti ini masa kecilnya. Oh dulu mungkin mengalami trauma. Kalau dibalas dengan kemarahan, menurut saya api akan dibalas dengan api dan itu akan semakin membesar. Ya.
setuju, setuju. Dan sayangnya juga orang-orang korban bullying ini adalah korbannya juga adalah orang-orang yang lemah. Jadi ini adalah dua sisi yang sama-sama broken gitu loh. My God, ini dalam banget jalan sore-sore. Aduh, iya nih. Gimana nih? Apa kita ngobrolnya yang fun-fun aja? Enggak, menurut saya emang butuh kok kita. Jadi kita butuh sesuatu yang emang serius ya. Ketika ada dua orang yang emang broken bertemu ya, what do we expect gitu ya? Iya. Dan apa ya? Sebenarnya broken itu bukan sesuatu yang jelek kok gitu. Enggak. It's not something yang nggak bisa. Justru kelemahan kita yang kita tahu itu bisa jadi sumber kekuatan kok. Bisa banget gitu. Jadi aku tuh selalu berpikir orang-orang yang lemah apabila mereka bisa mengadop kelemahan mereka dan menjadikan itu motivasi, I think they will be mereka akan menjadi orang yang luar biasa banget sih. Betul. Kalau kata Rumi kayak gini Mbak Luna, you need to keep breaking your heart until it opens. Exactly. Jadi emang kita butuh broken dulu, dihancurkan dulu, biar hati kita lebih terbuka. Benar, saya setuju itu, setuju. Karena and again kita nggak bisa underestimate tubuh kita dan jiwa kita dan hati kita ya. Itu begitu luar biasa sih, sangat luar biasa. Dan apabila kita bisa melihat keindahan di balik keterburukan, betul, kita akan glow gitu betul, loh. Betul. Seperti kayak berlian di tumpukan lumpur, dia tetap akan menjadi berlian walaupun sebenarnya dia belum dipoles dan masih tidak cantik, tapi pada saat dia dipoles dia akan menjadi berlian yang menyinari dan membuat semua orang silau. Setuju Mbak, bahwa source of happiness itu justru muncul dari penderitaan. Jadi dari sisi penderitaan itu kita baru sadar, oh ternyata happiness itu seperti ini. Ya. Emang masa-masa ketika kita harus suffering itu emang ya at the lowest level, tapi di balik itu ada cahaya yang terbuka lewat masuk dari luka-luka batin kita ya. Cahayanya justru masuk jadi lebih terang. Ya, setuju. Nah, Mbak Luna, ini saya pengen lanjut terus ya, tapi mesti ngomongin digital. Nah, boleh, nggak apa-apa. Boleh dong. Nah, tadi gini, Mbak Luna as a public figure, itu orang selalu expect public figure nggak boleh salah. Tapi kalau saya pikir public figure juga manusia, bro. They're just human being. They also make mistake. Jadi kita sebagai netizen harusnya juga sadar bahwa kalau kita expect public figure nggak punya salah, itu nggak bisa. Mereka juga manusia biasa, kayak gitu loh. Nah, kalau mereka bikin salah dikit, udah tuh ramenya minta ampun. What do you think, Mbak Luna? and again kan mereka punya ini ya. Kalau public figure tuh sesuatu yang mereka panut gitu, sesuatu yang mereka adore gitu loh. Pada saat sesuatu yang kita adore itu rusak, ada perasaan kayak pasti kecewa, pasti ada rasa kayak nggak bisa dong. Lu kan bagus, maksudnya ini kan ini sesuatu yang bagus, jangan sampai rusak gitu. Jadi mereka berpikir kita ini adalah olahan pabrik gitu yang keluar dan masuk itu sama semuanya. Itu yang kadang-kadang mungkin persepsinya jadi agak sedikit berat gitu buat kita untuk selalu tampil sempurna gitu. Tapi ya memang itu adalah sesuatu resiko ekspektasi orang yang mereka harapkan ke kita gitu. Tapi and again, menurut aku kalau kita punya nilai yang lebih, talent dan punya sesuatu yang lebih yang kita bisa offer, they will accept sih, harusnya sih. Dan kita bisa tetap lanjut gitu loh. Karena ya
kalau selamanya kita harus sempurna juga, kadang-kadang ya capek juga sih gitu. Tapi ini tidak apa-apa juga bagi mereka-mereka yang berpikir bahwa kita public figure harus selalu sempurna. Nggak apa-apa, nggak salah. Mereka nggak salah karena mereka ingin meng-appreciate dan memuaskan fansnya atau yang adore her or him gitu loh. Dan itu sama sekali nggak salah gitu. Tapi juga nggak salah pada saat ada public figure yang melakukan kesalahan dan dia cuek aja juga nggak salah, karena Indian itu hak dari masing-masing individu dan secara manusia mereka punya hak terhadap hidupnya. Bagaimana mereka akan membawa kehidupan mereka, pasti ada resikonya adalah hujatan itu tersebut. Walaupun sebenarnya ya butuh pemahaman yang lebih juga kepada followersnya bahwa ya they're human juga gitu. Tapi ya namanya ekspektasi dan harapan orang kan kita nggak bisa pukul rata semua ya. Ya kita perlu respect dan hargai perbedaan aja sih. Betul. Thank you Mbak Luna. Nah sekarang saya mikir nih, Mbak Luna nih kayak nggak bisa diem. Modeling iya, habis itu acting iya, kemudian nyanyi iya, kemudian kayaknya kurang kerjaan, kemudian bikinlah yang namanya Nama Beauty, Luna Habit, Macama, Travel Secrets. Tapi Mbak Luna jadi salah satu public figure yang bisa menggunakan teknologi digital, sosial media dengan sangat bagus. Nah, saya pengen tahu nih, Mbak Luna dulu bikin beberapa line bisnis ini ceritanya gimana? Gimana punya energi masih ngurusin ini? Iya karena gimana ya, aku mungkin karena emang nggak suka diem gitu loh, kayak ya udah gitu. Aku nggak pernah puas dengan diri sendiri juga gitu, kayak sebenarnya bukan nggak pernah puas dengan diri sendiri ya, tapi lebih kayak gini loh. Mungkin aku cerita sedikit ya. Aku tuh bukan dari kalangan keluarga orang kaya banget gitu. Keluarga aku mampu, tapi apa ya? Kalau aku mau sesuatu tuh nggak langsung dikasih gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya bukan karena nggak mampu, tapi karena memang mungkin ibuku dan bapakku pada saat itu bukan tipikal orang yang memanjakan anaknya dengan hal-hal seperti itu. Tapi kebetulan anaknya ini BM-nya banyak banget ya. Jadi kayak suka hobi traveling, suka ini, suka itu. Dan bagaimana cara mendapatkan itu ya aku pikir aku harus kerja gitu. Terus kedua juga aku mungkin dari awal melihat kedua orang tua aku tuh juga sebenarnya aktif banget gitu loh. Jadi mungkin itu balik lagi, lingkungan dari awal keluarga juga seperti itu, seneng gitu. Nah, aku tuh ngerasa cuma gini sih, aku tuh belum men-challenge diri aku semaksimal mungkin. Dan emang kebetulan anaknya suka nyoba sesuatu yang baru. Karena menurut aku, exploring new things itu membuka wawasan aku juga gitu. Membuka knowledge aku untuk aku jadi bisa challenge diri aku sendiri gitu. Karena aku bukan lulusan universitas apa gitu. Aku adalah orang yang drop out dari kuliah gitu. Jadi aku adalah orang yang belajar dari pengalaman. Jadi aku percaya ya dengan banyak mencoba pengalaman baru, aku punya banyak ilmu-ilmu yang mungkin aku bisa pelajari dan aku bisa share juga ke orang-orang. Jadi aku seneng gitu proses belajar dengan terjun langsung itu menurut aku sangat menyenangkan gitu. Kalau ditanya challenges-nya juga banyak banget karena ya memang and again kita trial and error ya sambil bekerja, sambil mencoba ini, mencoba itu. Oh ternyata belajar baru, oh ternyata ini, ternyata itu. So it's something yang selalu memberikan excitement buat aku gitu loh. Kalau saya simpulkan ya, Mbak Luna Maya itu perempuan yang tangguh,
Tangguh. Kalau melihat dari gaya fashion kan orang cenderung associate fashion with beauty. Ini yes beauty yes, tapi lebih ke tangguh. Ini sosok perempuan yang sangat tangguh sekali. Nah, yeah. Makanya orang tuh selalu pikir aku tuh galak, aku tuh jutek, aku tuh karena mungkin karena matanya gede, Mbak. Itu satu. Kedua, aku tuh orangnya mungkin aku secara komunikasi juga aku nggak fasih gitu ya. Orangnya very straightforward. Itu jadi and again ini masalah kultur juga ya. Ibuku tuh orangnya begitu juga gitu. Jadi ya nyambung gitu. Padahal sebenarnya tidak attentions aku tuh nggak jelek gitu. Cuma kadang-kadang aku mengucapkan sesuatu tuh jadi buat orang itu gitu, jadi kayak gila ya galak ya gitu, matanya gede. Terus kalau kayak gitu kayak ya gimana gitu. Padahal tuh kalau aku tuh cuma nanya biasa, tapi buat mereka ya ampun takut aku, segen aku, galak aku tuh yang paling sering aku terima gitu. Persepsi orang tentang aku udah pasti oh dia galak. Dia Mbak Luna, jangankan itu ya. Saya tadi mau wawancara itu udah takut duluan. Waduh ini orang kayaknya galak nih. Itu sering sekali terjadi gitu. Dan akhirnya membuat aku jadi orang yang galak beneran gitu. Lo tuh kok gini duluan sih ke gue gitu. Jadi kan sebel ya gitu ya. Jangan segen dong gitu. Apalagi kalau misalnya di kerjaan, ya segen aku mau ini. Nggak bisa. Kalau kerjaan tuh harus lebih proaktif, harus berani nanya, harus ini dan itu gitu. Dan nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada orang yang bawaannya begini ya what can I do? Udah dapat dari sononya. Nah, Mbak Luna, saya pengen jika ada anak-anak muda di luar sana, kalau mau mulai bisnis takut, kemudian waduh dimulai dari mana, Mbak Luna kira-kira ada tips nggak kalau kita mau bikin bisnis kayak tadi, itu gimana caranya? Honestly ya, waktu aku pertama bikin Luna Habit gitu, aku kan dulu tuh sebenarnya sebelum bikin Luna Habit aku tuh punya clothing line juga, tapi aku kerja sama orang. Nah, selama 7 tahun aku punya itu, aku kok nggak nambah pinter ya. Kan the point for me untuk partner up with someone itu, I also wanna learn something gitu loh. It's not bukan aku pengen mengkhianati orang itu di kemudian hari atau tiba-tiba bikin sendiri, enggak. Tapi aku pengen growing ya. Pengen growing gitu loh. Aku pengen belajar, aku pengen tahu, aku pengen mengerti gitu. Supaya aku nggak dibohongin gitu loh. Itu sih gitu. Dan pada saat aku memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan partnerku dulu, aku zero knowledge. I have no experience. I have no knowledge of doing business ya gitu. Yang aku tahu ya cuma ya dagang lah gini, punya pemikiran kreatif begini gitu. Tapi I don't know how to actually mengimplementasikan itu menjadi satu menjadi kenyataan gitu. Gimana sih orang do business gitu? Gimana mau mulainya? Ternyata mulainya tuh ya kadang-kadang nggak usah mikir, mulai aja. Asik banget. Nggak usah dipikirin, mulai aja gitu. Contoh, berani ya. Berani aja. Kalau butuh melangkah dulu gitu loh, ya. Tapi aku mengerti buat orang-orang pasti bilangin, ya tapi langkahnya ngapain gitu. Oke, pertama nih, ini kayak ngajarin jalan orang ya gitu ya. Maksudnya pertama gini deh, and again aku bukan businesswoman yang udah gimana banget, enggak. Tapi ini kan aku sharing based on pengalaman ya. Pada saat aku nggak tahu mesti ngapain, let's say LH gitu loh, Luna Habit gitu. Yang aku kerjakan adalah pertama aku cari tukang jahit dulu dong. Aku mau bikin baju ya. Aku mau bikin baju. Jadi aku pertama aku cari itu. Kedua adalah aku mempersiapkan desain dan konsep gitu. Aku mau bikin apa. Jadi mungkin buat teman-teman ingin memulai satu usaha, kalian harus tahu mau bikin usaha apa dulu. Harus tahu dulu. Mulai dari hobi, mulai dari passion kalian, kecintaan kalian terhadap apa. Kalau kalian let's say yang paling mudah adalah, Kak aku jago banget masak misalkan gitu.
Oke, jago bikin apa kamu? Oh, aku paling jago bikin misalkan nasi goreng. Coba kamu kuasai betul-betul nasi goreng kamu itu. Kuasai betul. Saya adalah pembuat nasi goreng terenak di kecamatan saya. Oke. Atau di mana kayak di kompleks saya gitu. Karena kan pasti akan ada nasi goreng yang enak-enak lagi di luar sana. Tapi kamu harus tahu, kamu harus menguasai kehebatan dan kelebihan nasi goreng kamu itu apa yang tidak dimiliki nasi goreng lain. Dan kuasailah itu. Dan mungkin awalnya dari situ. Terus bikin sampel. Pertama bikin sampel, terus kasih ke tetangga kamu, kasih ke teman-teman kamu. Apalagi sekarang ada namanya Instagram, namanya internet ini tuh benar-benar membuat kalian itu bisa menjadi wirausaha yang apa ya, low cost. Kalau zaman dulu kita mau usaha harus buka toko, harus buka ini, harus cari lokasi, harus sewa pegawai. Sekarang semua bisa dikerjain sendiri, gitu loh. Jadi kalian itu gampang banget menurut aku sekarang untuk anak-anak muda itu nggak ada alasan kalian nggak bisa jadi pengusaha ataupun apapun yang kalian inginkan. Nggak ada alasan karena dengan internet, dengan platform ini, dengan Google, dengan Facebook, Instagram, TikTok sekarang, YouTube, semua bahkan Zoom yang seperti sekarang ini itu adalah platform yang memudahkan kehidupan kalian. Jadi aku tuh kadang-kadang suka sebel sama generasi sekarang ini tuh banyak yang males karena terlalu mudah mungkin. Mbak Luna, saya sebagai generasi yang tua ya, jadi dulu melalui zaman non digital, sekarang digital. Itu sekarang tuh kemudahannya tuh jauh luar biasa. Dulu telepon aja kita mesti keluar kemana kayak gitu ya, komputer mesti ke warnet. Sekarang udah satu genggaman, betul. Satu genggaman kita bisa berbisnis, bisa usaha gitu loh. Nah ini ada teman-teman Kominfo nih, teman-teman Kominfo Siberkreasi, kayaknya Mbak Luna Maya nih bisa banget tuh, namanya Mbak Kiki, Mbak Ivana yang bikin acara kayak gini ya, targetnya 12,5 juta satu Indonesia. Wow. Orang yang terliterasi digital. Jadi nggak cuma di kota, tapi juga di rural area, daerah-daerah 3T terluar, terdalam seperti itu. Ini advice-nya luar biasa Mbak Luna. Ini waktunya emang sialan banget kalau saya bilang ya, sorry. Terlalu cepat waktu memisahkan kita. Nah, kita ada kesempatan 2 orang yang akan bertanya Mbak Luna. Sebenarnya saya pengen tanya bisnis ini jauh lebih ini, tapi udah diingatkan untuk 2 orang yang bertanya. Kita harusnya bikin sesi ini tuh rutin, jadi nanti temanya bisnis, nanti temanya apa. Kalau tadi kan pertanyaannya dari liburan, betul. Ceritanya kan banyak. Karena susah cari Mbak Luna ya, susah dapetin, makanya saya pengen tanya. Gampang, bikin rutin aja, kita bikin acara, mau nggak? Nah, gitu, ada teman-teman Kominfo sama Siberkreasi tuh, Mbak Luna bersedia tuh. Ya, nah ini kita sekarang akan di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya biar nggak ketinggalan info ya, akan saya bacakan. Follow akun sosial media @siberkreasi, kemudian join grup Telegram @makincakapdigital, dan kemudian itu ada alamatnya. Kita juga akan mengadakan kuis. Caranya follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok Siberkreasi. Itu dibaca ya semuanya. Kemudian 10 orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan virtual money sebanyak Rp100.000. Jadi pemenang akan dihubungkan maksimal 14 hari kerja. Jadi ditunggu dengan sabar. Oke. Ini pesertanya berapa ya sekarang? Belum muncul, nanti saya tanyakan lagi. 2.500 tadi Mbak Luna. Nah, ini muncul nih. Jadi kita sampai buka 5 room. Room 1 itu 991 orang. Room 2
865, room 3 480, room 4 565. Mbak Luna say hi please to ini yang ngikutin Mbak Luna nih. Halo sahabat di internet. Ini room 1, room 2, room 3, room 4. Aku personally thank you so much ya. Udah stay dari awal sampai akhir. Terima kasih. Mudah-mudahan apa ya, obrolan santai kita ini bisa bermanfaat. Yang paling penting itu ya, bisa saling mengingatkan lagi, saling sharing, bisa saling menguatkan dan juga saling berbagi ilmu. Jadi kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat informasinya, ya mohon dibukakan pintu maaf dan boleh dikoreksi. Saya terima kritikan. Saya juga, saya lebih bocor daripada Mbak Luna sebenarnya. Sebenarnya kan kadang-kadang orang juga harus bullying itu kadang-kadang nanti orang bilang kan kita kritik untuk membangun. Tapi and again semua tuh ada caranya kan. Itu aja sih. Kalau caranya baik dan membangun pasti kita denger lah. Tapi kalau udah sampai menyakiti ya sedih. Gitu. Ya hidup sekali jangan saling menyakiti deh ya. Kalau orang bikin salah kayak kata Mbak Luna tadi, understanding, dimengerti orangnya, jangan menyalahkan tapi dimengerti. Orang jahat ada, orang galak ada, bukan untuk kita benci, tapi untuk kita mengerti. Kasihan, jangan diiniin. Nah, oke, kita lanjutkan ke pertanyaan pertama sekarang dari rekan-rekan yang hadir di sini. Oke, pertanyaan pertama. Apa suka duka Mbak Luna Maya dalam bersahabat di internet? Khususnya di masa pandemi. Suka duka Mbak Luna bersahabat di internet. Hai, Farisa. Farisa di Aceh, thank you banget pertanyaannya. Suka dukanya pastinya kan sukanya itu kita banyak dapat cerita. Kita banyak dapat temen. Seseorang yang mungkin kita nggak pernah ketahui, yang kita nggak pernah sangka-sangka bisa jadi teman kita. Bahkan yang hidupnya mungkin tidak satu kota dengan kita, tidak satu negara dengan kita, tapi dengan adanya internet, itu bisa mendekatkan kita dan bisa saling bertukar pesan, bertukar foto bahkan, bertukar video dan bahkan berbicara secara langsung lebih mudah dan lebih gampang. Itu sukanya ya. Kalau dukanya sih menurut aku banyak kejadian atau banyak pemberitaan yang tidak benar, yang sedih, atau pemberitaan yang membuat kita nggak seneng gitu loh, kayak devastating gitu. Itu juga secara cepat bisa kita terima, bisa kita dapat informasi itu. Jadi kadang-kadang ya kayak gini deh contohnya gitu, kayak ada kejadian di mana kita bisa cepat menerima itu kan, dan kita pasti akan merasakan kesedihannya juga atau ketidaknyamanan itu gitu. Paling dukanya itu, plus ya bullying, hate comment gitu. Ya hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk kayak bullying dan hate comments, aku udah nggak terlalu peduli gitu. Tapi yang bikin aku agak sedih itu kadang-kadang aku kan suka follow akun-akun tentang binatang-binatang gitu. Kalau ada yang nyakitin anjing, ada yang nyakitin kucing, ada yang nyakitin binatang gitu, terus aku lihat gitu, aku nangis gitu. Terus atau misalkan ada orang yang kadang-kadang suka ada akun-akun yang share orang-orang susah gitu, bapak-bapak nggak bisa makan, gerobaknya jatuh gitu-gitu, ya ampun sedih banget gitu. Itu yang secara emosi itu yang kadang-kadang bukan mengganggu ya, tapi terganggunya tuh lebih kayak, aduh dia di mana ini orang, gue bisa bantu apa gitu. Tapi kan kita nggak tahu lokasinya di mana kadang-kadang gitu. Jadi ya itu sih suka dukanya sih dengan teknologi sekarang ini. Jadi intinya tadi Mbak Luna ya, ada empati tadi ya, bahwa di sosial media kita disajikan banyak hal banget. Kayak tadi Mbak Luna ada binatang yang disiksa, itu membawa kesedihan buat kita. Ada orang susah bahwa hidup ini indah, tapi hidup ini juga nggak mudah bagi sebagian besar kita gitu loh. Life is not beautiful, life is beautiful, but sometimes life
it's not easy. It is not easy. Nggak gampang. Dan nggak akan pernah mudah. Akan selalu menantang. Tapi aku percaya setiap ada apapun itu pasti akan ada hal yang juga baik kok gitu. We just need to ini aja, believe, percaya bahwa mungkin hari ini bukan hari yang baik. Kita punya harapan besok kalaupun itu terjadi di kita perbaiki yang tidak baik di hari ini. Kan kita hanya berencana. Kalau aku sih berencana tuh selalu untuk hari ini dan besok dulu deh gitu. Rencana jangka panjang ada gitu, ada banget. Tapi kalaupun hari ini kurang baik, aku mau perbaiki besok dulu deh supaya jadi lebih baik dari hari ini. Dan jangka panjangnya juga kita pegang, karena jangka panjang itu bisa terjadi kalau hari-hari kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, thank you Mbak Luna. Ini minggu sore yang penuh makna menurut saya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini dari Mbak Dona. Kak, gimana sih saat traveling ngonten tapi tetap menikmati liburan? Karena banyak Mbak orang yang traveling akhirnya sibuk dengan gadget, foto-foto tapi lupa living in the moment. Ya. Kalau Luna sendiri gimana? Ini Dona, thank you banget. Bagus banget sih. Sebenarnya kalau aku pribadi, jujur aku kalau jarang update pas lagi liburan, artinya aku sangat menikmati itu. Oke. Tapi and again, kadang-kadang aku harus ingat, oh iya, ini kan part of kerjaan juga ya, social media itu. Engagement ya. Aduh, inilah susahnya dunia digital sebenarnya, salah satunya adalah engagement. Engagementnya tinggi, cuannya banyak. Engagementnya turun, cuannya juga turun. Nah, itu. Jadi ya udah kadang-kadang ingat, oh ya ini bagus juga buat engagement gitu, dan lebih kepada pekerjaan. Kedua juga lebih kepada bahwa oh ya aku membagikan konten juga sebenarnya dalam bentuk aku menjalin hubungan dengan para sahabat di internet sih, gitu. Jadi konten-konten mungkin yang menarik yang aku share adalah mungkin konten-konten yang aku pikir bisa membuat sahabat-sahabat di internet ini juga terhibur, gitu sih. Jadi lebih kepada itu, dan aku batasin sih kadang-kadang di mana aku perlu enjoy, aku nggak mau konten ya aku nggak ngonten gitu. Aku ya mencoba menikmati liburan aku, tapi di mana aku pikir oh ini kayaknya bagus nih buat dikontenin, ya baru konten. Jadi ibaratnya seimbang aja. Jadi kita harus menjadi apa ya, kepala dalam kehidupan kita juga. Jadi kita harus bisa membagi dan memilih dan memilah apa yang harus dikontenin, apa yang enggak, atau di mana kita mau istirahat, di mana kita bekerja. Jadi balance aja gitu. Jangan sampai proporsi kita akhirnya terjebak di dunia maya. Ini lucu banget ya, namanya Luna Maya. Kita ngomongin dunia maya. Banyak banget gitu. Jadinya akhirnya fokusnya cuma di dunia maya, dan akhirnya dunia yang mereka lagi reality jadi kelupaan gitu. Kalau aku kadang-kadang kelupaan yang dunia maya saking menikmati yang Oke, Mbak Luna, ini saya sangat menikmati wawancaranya. Saya sangat belajar banyak. Dan saya jadi lebih tahu tentang Mbak Luna yang ternyata nggak galak, tapi pinter dan tangguh. Aduh, ada pepatah yang paling common, yang paling sering selalu kita dengar, tapi mungkin tuh klise, tapi benar adanya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, ini 2.000 orang lebih akhirnya jadi lebih mengetahui Mbak Luna. Dan hopefully ya, teman-teman di Kominfo, di Siberkreasi, nah, kita mendatangkan Mbak Luna lagi. Amin. Banyak yang bisa digali lagi ya. Boleh. Mungkin next kita bisa tatap muka secara langsung ya. Betul. Mbak Luna, ini sebelum acara terakhir ya, saya, ini orangnya nambah mulu Mbak Luna, ya ampun. Iya. Nambah banyak banget. Terima kasih loh Adi. Aku bukannya acara makin berakhir orang keluar. Ini bertahan.
hebat. Aduh, terima kasih ya. Thank you banget. Aku happy banget sih, happy banget. Jadi aku juga seneng, thank you banget. Keminfo juga mau menghadirkan saya. Thank you Mas Iman juga. Thank you ya. Kita yang makasih. Nah, ini pertanyaan terakhir, advice Mbak Luna agar kita semua bisa makin cakap digital. Jadi kalau Mbak Luna kan bikin line bisnis semuanya juga fokus marketing dan lain-lain pakai dunia digital. Ya. Dunia digital dipakai untuk hal yang baik dan positif untuk bisnis. Sekarang gimana agar kita bisa makin cakap digital? Silakan Mbak Luna. Oke, pertama-tama adalah teknologi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa banget ya, inovasi yang the greatest innovation yang menurut aku terjadi di abad 21 ini. Betul. Ya, so kadang-kadang it's so scary untuk mengetahui bahwa dunia ini tuh bisa juga menjadi tempat yang begitu menyeramkan. Tapi jangan sampai kita yang dimakan oleh teknologi ini, kitalah yang harus menjadi yang menguasai teknologi ini. Aduh, ini kita tepuk tangan semua ya. Ini sayang kalau Zoom ini nggak rame, nggak ada yang tepuk tangan. Ya, jadi jangan kita yang dikendalikan oleh teknologi ini. Kita tetap harus menjadi raja dan tuan di teknologi ini. Kita yang harus mengendalikan. Dan caranya mengendalikan adalah kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan kita dan kebaikan kita dan kesejahteraan kita. Jadi kalau teknologi ini hanya mendatangkan sesuatu yang tidak baik, artinya kita sudah disetir oleh teknologi ini gitu. Jadi kita lah yang harus memanfaatkannya. Kita harus lebih pintar karena ini kan teknologi ini kan IA ya. Ini robot. Yes. Mereka pintar sekali gitu. Apalagi berbicara algoritma, berbicara orang yang lemah itu gampang banget disetir teknologi. Jadi informasi, kemudahan di internet ini atau teknologi ini, kitalah yang harus pinter, lebih pinter dari mereka dan bikin teknologi ini menghasilkan buat kita. Harus, jangan kita yang disetir gitu. Jadi aku sih harapannya itu aja. Jadi pada saat kita sudah bisa mengendalikan itu, kita udah bisa menyingkirkan hal yang nggak baik. Kita udah nggak gunakan internet lagi untuk menjatuhkan orang, menyingkirkan orang. Tapi we use it for hal yang baik. Hal yang baik untuk kita. Kalau memang kita ingin berbisnis, gunakan internet itu untuk menghasilkan uang buat kita. Gitu. Kalau internet ini adalah tempat untuk kita mengenyam ilmu, pilihlah informasi yang memang membuat kita lebih pintar lagi, lebih baik lagi. Kalau internet ini adalah tempat kita bersosialisasi, bersosialisasilah secara beradab, bermoral, terdidik gitu. Jadikanlah orang-orang, teman-teman di internet ini sebagai keluarga kita yang kita nggak mungkin kalau ketemu langsung kita maki-maki, enggak juga kan. Gitu. Jadi ya kurang lebih itulah. Mbak Luna, sore hari ini nggak cuman otak saya yang penuh, tapi hati saya penuh. Luna Maya different sama yang saya pikirkan. Banyak kejutan-kejutan yang luar biasa saya dapatkan. So thank you. Harusnya ini disiarkan di audiens yang jauh lebih gede, Mbak Luna Maya ya. Harusnya ini di TV. Butuh perbincangan seperti ini buat inspiring orang, buat educating juga. So thank you. Terima kasih banyak atas. Terima kasih banyak buat semuanya. Thank you. Benar-benar aku, Mas Iwan dan teman-teman di Keminfo juga terima kasih semuanya. Dan teman-teman juga aku thank you. Aku appreciate banget juga. Ternyata ada ini ya translator. Ini aku senang banget, luar biasa. Pasti mudah-mudahan semua omongan aku ketangkep juga sih. Thank you ya, I appreciate it. Hari Minggu sore yang menurut saya sangat memorable, sangat
luar biasa buat kita semua. Banyak banget. Ini penuh hati saya. Saya nggak bisa simpulin ya apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Luna, tapi coba kita ambil satu pelajaran menarik dari Mbak Luna Maya yang ternyata tadi ya nggak galak ya, tapi tangguh. Tapi tangguh. Tadi yang saya ingat dari Mbak Luna Maya, kalau mau bisnis, misalkan nasi goreng, be the best at it. Jadi apapun yang kita pegang, be the best. Dan itu yang akan membawa kita maju. Itu yang saya pelajari dari Mbak Luna Maya. Ya. Cuman satu dari puluhan poin-poin penting yang nggak cuman pikiran, tapi bagus juga untuk hati kita semua. Mbak Luna, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Terima kasih dan selamat sore ya semuanya. Sekali lagi terima kasih yang udah stay dari awal sampai akhir. Dan juga buat teman-teman semuanya yang ada di Keminfo, teman-teman yang nonton, salam sehat semuanya, salam bahagia lahir dan batin. Stay happy, amin. Stay healthy. Jangan lupa nikmatin harimu hari ini. Jangan lupa selalu harus kita do the fullest gitu. Lakukan sampai benar-benar hati kita tuh nyaman. Mbak, thank you. Luna, itu akhirnya ya apa yang diucapkan Mbak Luna itu gaungnya akan kembali ke Mbak Luna, akan jadi doa-doa yang baik. Amin, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, demikian. Terima kasih banyak Mbak Luna sekali lagi. Terima kasih sudah berpartisipasi buat rekan-rekan di acara Ngezoom bareng Mbak Luna Maya yang luar biasa sore ini. Hari ini saya pikir cukup komplit. Kita nggak cuman mendapatkan ilmu yang berguna untuk pikiran, tapi juga untuk spiritual dan hati kita. Jangan lupa untuk mengisi post-test survei di link berikut ini. Caranya, masukkan kode unik token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima saat mendaftar. Isi form post-test survei, lalu klik tombol selesai. E-certificate akan dikirimkan ke email kamu, cek di inbox atau spam. Nah, demikian acara sore hari ini. Kita akan ngikutin Mbak Luna Maya dari Instagramnya nanti ya. Nanti saya coba towel di Instagramnya. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Terima kasih juga untuk bintang tamu yang luar biasa, sekali lagi Mbak Luna Maya, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Luna. One, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital literasi.